Yusril bilang, dia yakin MK akan menolak gugatan karena belum pernah dalam sejarah pelaksanaan Pilpres itu diulang. Masalahnya, pertama kali dalam sejarah juga, anak presiden aktif jadi peserta Pilpres. Mengintervensi keputusan MK lewat jalur paman. Daftar sebagai peserta pemilu, tapi belum mengubah PKPU. Jadi, bukankah selalu ada yang pertama dalam sejarah? Gue punya keyakinan bahwa akan ada angin segar di mana Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusan yang mengembalikan marwah demokrasi di mata publik Indonesia. Pasca Paman Usman dimundurkan menjadi ketua MK di bawah kepemimpinan Soehartoyo memberikan banyak putusan yang cukup progresif. Menerima gugatan Perludem untuk menghapus ambang batas parlemen 4%, sehingga memberikan ruang baru kepada partai-partai baru untuk ada dalam parlemen. Dan juga nggak menyia-nyiakan suara rakyat yang terbuang jutaan jumlahnya. Melahirkan putusan bahwa pilkada akan tetap dilaksanakan pada November 2024, alias pasca Presiden Jokowi lengser. Karena tadinya ada rumor Jokowi ingin mempercepat pilkada jadi September, biar dia bisa ikut cawe-cawe juga di pilkada. Dan ya MK berhasil mencegah hal itu terjadi. Menerima gugatan Haris Fathia yang membuat pasal pencemaran nama baik di KUHP menjadi inkonstitusional bersyarat. Yang kita tahu, pasal ini seringkali menjadi momok menakutkan dalam demokrasi dan sangat-sangat karet. Tapi MK membatalkan pasal ini loh. Teruntuk Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi yang terhormat, keputusan seperti inilah yang kemudian kami rakyat rindukan. Keputusan yang membuat kami percaya lagi terhadap supremasi hukum dan juga marwah demokrasi. Seharusnya Bapak dan Ibu Hakim juga memutus pelaksanaan ulang Pilpres 2024, sehingga segala kejahatan demokrasi yang kita lihat dalam rangkaian pemilu tahun ini tidak menjadi penormalan di masa depan bagi elit dan juga publik kita. Lagi pula kita pernah menyaksikan, misalnya di Kenya, MA di sana membatalkan hasil pemilu tahun 2017 karena dianggap penuh dengan kecurangan. Dan itu pertama kali dalam sejarah negara Kenya. Even dulu tim ses Prabowo loh yang ngasih contoh tentang Pilpres di Kenya. Di Indonesia misalnya, ketika Pilkada Jawa Timur 2008, Hovifah kalah melawan Soekarwo, itu hasil dibatalkan dan dilakukan pemilu ulang. Juga misalnya di Pilkada Bengkulu Selatan, di mana yang menang dinyatakan didiskualifikasi dan yang bawah akhirnya menjadi yang menang. Begitupun juga di Pilkada Kota Waringin Barat. Misalnya lagi, ada jumlah perkara yang diputus oleh MK sebanyak 32 perkara sengketa hasil Pilkada tahun 2020 yang masuk ke dalam tahap pembuktian. Dari 32 perkara, 16 perkara dinyatakan harus dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Ada yang di beberapa TPS doang, ada yang keseluruhan. Jadi pernah ada kok catatan-catatan seperti itu dalam sejarah kita tentang pemilu yang curang atau TSM, kemudian dilakukan kembali pemilihan ulang. Gimana dengan Pilpres 2024? Nggak usah ditanya. Ini disebut sebagai salah satu pemilu paling brutal dalam sejarah Republik kita. Pemberian bansos secara masif, cawe-cawe presiden terlalu jauh, pengubahan batas usia hanya untuk majuin seorang cawapres, pengerahan TNI Polri untuk intimidasi, kepala desa, dan lain sebagainya. Jadi kami rakyat sangat berharap pada 8 Bapak dan Ibu Hakim Konstitusi untuk mengembalikan marwah demokrasi kita. Kok 8 doang? Nggak 9? Kan Hakim MK 9? Iyalah, 1 nggak usah diajak. Ngelanggar mulu soalnya, nggak asik, ganggu.